Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, segala puji kembali dan selalu terhatur kehadirat Allah yang masih memanjangkan umur dan melimpahkan kesehatan pada kita seberataan sehingga kembali diperjumpakan di majelis ilmu yang kita selalu berharap mudah-mudahan membawa kita pada kebaikan-kebaikan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan kajian kitab Sabilul Iddikar ila an qala wa warada aidan anna Allah lamma istakhraja dzurriyyata min dhari Adam alaihi salam fara'a minhum wahidan jamila surati fasa'ala anhu faqila lahu huwa waladuka Dawud alaihi salam. Diriwayatkan pula sesungguhnya Allah ketika mengeluarkan secara serempak keturunan daripada Nabi Adam melalui punggung Sidin, ketika itu Nabi Adam alaihi salam melihat ada seseorang dari keturunan Sidin jamilah surah, yang mana elok atau tampan bentuknya. Fasa'ala anhu faqila lahu huwa waladuka Dawud alaihi salam. Nabi Adam pun bertanya, siapakah gerangan yang bentuknya indah tersebut ya Allah? Dijawablah, sesungguhnya yang indah tersebut adalah putramu atau keturunanmu, yaitu Nabi Dawud alaihi salam. Fasa'ala Adamu rabbahu kam katabta li Dawuda minal umri. Nabi Adam bertakun pulang, ya Allah, berapa nang sudah pian tentukan umurnya Dawud tersebut? Berapa nang sudah pian takdirkan umur Dawud kena ya Allah, jar Nabi Adam. Qala ta'ala, Allah menjawab, sitina sanah, 60 tahun. Fasa'ala rabbahu ta'ala lahu aziyadata minal umri. Mendengar 60 tahun umur cucu Sidin Nabi Dawud, ujar Nabi Adam, tambahiakan lagi ya Allah, kasihan, minta ditambahiakan lagi. Faqala subhanahu wa ta'ala, Allah menjawab pula, hadzal ladzi katabtu lahu. Wahai Adam, itulah sudah umur yang kutentukan gasan Daud, 60 tahun. Faqala Adamu alaihi salam, Nabi Adam berkata pula, azidu lahu min umri arba'ina sanatan. Kalau memang kayak itu ya Allah, ambil dari umur ulun 40 tahun, tambahkan ke Daud. Jadi biar 100 umur Daud, maksud Nabi Adam. Wa kana Allah subhanahu qad kataba li Adam minal umri alfasanah. Dan Allah sudah menentukan umur Nabi Adam itu adalah 1000 tahun. Jadi kalau 1000 tahun dikurangi 40, banyak masih sisa. Nah, ini riwayat salah satu yang membuktikan bahwasanya benar tentang ketika mana Allah mengeluarkan
seluruh keturunan Nabi Adam di Arafah, ketika mana yang ada di situ hanya Nabi Adam dan ada di bumi Siti Hawa. Konsep yang sudah kita sampaikan semalam, bahwasanya kita berataan ini ketika datuk kita Adam alaihissalam di sorga pun kita sudah ada. Adanya kita di dalam Nabi Adam alaihissalam. Hanya saja kada berbentuk manusia kayak sekarang. Ketika Nabi Adam diturunkan ke bumi, lebih tepatnya itu di Wadi Nu'man, lembah Nu'man, parak padang Arafah, seberataan duriat Nabi Adam sampai akhir zaman dikeluarkan. Nah, ketika terjadi kejadian inilah Nabi Adam melihat salah satu keturunan Sidin ada yang jamilus surah, bentuknya indah. Ujar Nabi Adam, siapa itu ya Allah? Ujar Allah, itu keturunan pian yang bernama Nabi Daud alaihissalam. Lalu ujar Nabi Adam, berapa pian tentuakan umur Daud kena? Ujar Allah, 60 tahun. Ujar Nabi Adam, tambah hiakan kesian. Ujar Allah, sudah ketuntukan, sudah aku tulis takdirnya 60 tahun aja Daud. Ujar Nabi Adam, tambah hiakan 40, ambil dari umur ulun. Umur Nabi Adam 1000. Saking sayangnya Nabi Adam dengan Nabi Daud alaihissalam. Padahal jaraknya ribuan tahun. Tapi dilihatkan sudah. Mana cucu-cucu yang berkualitas kena. Di antara seberataan yang dikeluarkan itu ada yang berbeda bentuknya. Nabi Daud dengan keindahannya. Apalagi Nabi kita Muhammad SAW dengan keagungan dan ketampanannya. Seluruh, bahkan yang akan mati kafir pun dari keturunan Nabi Adam itu dikeluarkan dari situ. Abu Jahal, Abu Lahab, Fir'aun, Haman, Qarun, ada berataan di situ. Tak terkecuali orang Indonesia ada berataan juga. Presiden Soekarno, Presiden Soeharto ada berataan di Wadi Nu'man tadi. Lakian binian. Tak terkecuali para penyanyi-penyanyi bahari berataan ada. Gomblohnya siapa lagi itu? Penyanyi-penyanyi bahari yang pian tahu. Nama tian deh. Nah, hidup kan tersisa Bung Roma nih. Sabarataan tak terkecuali dikeluarkan di Wadi Nu'man tadi. Ada terkecuali juga orang Tanjungnya. Yang pian, ulun, kita beratan ada. Entah bentuk kita kayak apa ketika dilihat Nabi Adam alaihissalam. Atau kada dilihat di Sidin. Saking banyaknya. Gitu. Walamma ra'a Musa alaihissalam fi Taurah ummatan mausufatan bi awsafin hamidatin wa man'utatan bi nu'utin karimatin sa'ala an tilkal ummah rabbahu man hiya wa ayu nabiyyun nabiyyuha wa an yaj'alaha ummatahu. Ketika Nabi Musa alaihissalam melihat atau membaca Taurat, membaca kitab suci Taurat Nabi Musa alaihissalam, Nabi Musa melihat di situ diceritakan sekelompok umat yang diberi sifat-sifat yang terpuji. Man'utatan binu'utin karimah, diberi sifat-sifat yang mulia. Dibaca oleh Nabi Musa dalam Taurat, ada kelak sekelompok manusia, umat yang memiliki kelebihan-kelebihan, keistimewaan-keistimewaan. Nabi Musa bertakwa dengan Allah Ta'ala, man hiya, umat siapa ini? Wa ayyun nabiyyin nabiyuha, dan siapakah kelak yang menjadi nabi mereka? Nabi Musa penasaran nih. Wa an yaj'alaha ummatahu, bahkan Nabi Musa saking melihat bagusnya kisah kemuliaan umat ini,
Ya Allah ajar Nabi Musa jadikan umat ulun aja buhannya nih. Faqala Allah Ta'ala, Allah menjawab, hiya ummatu Ahmad. Ujar Allah, wahai Musa, itu adalah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawatullah wa salamuhu alaihima. Fasa'ala rabbahu an yudhhira tilkal ummah lahu, fa'adhharaha lahu subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah itu Nabi Musa meminta kepada Allah, tampayakan kepada ulun. Tampayakan kepada ulun umat Nabi Muhammad tuh sekarang juga. Kemudian Allah tampayakanlah kepada Nabi Musa alaihissalam. Nah ini pun dalil pernah juga Allah itu menampayakan khusus umat Nabi Muhammad kepada Nabi Musa. Yang mana jarak Nabi Musa lawan Nabi kita Muhammad SAW ribuan tahun. Tapi pernah kita ini ditampayakan barataan di hadapan Nabi Musa. Pastinya kada dengan bentuk manusia sekarang ini. Tapi pernah sekali lagi Allah keluarkan pada Nabi Musa. Wala'alla hadzal khabar yati bitamami fi akhiri hadzal umri. Insyaallah dari Imam Haddad, karena di fase yang pertama ini di penutupnya akan dikupas tuntas cerita tentang Nabi Musa alaihissalam ketika membaca Taurat lalu bertakun umat siapa ini, siapa nabinya, jadikan umat ulun aja, karena dialognya panjang itu dan banyak pelajaran di balik dialog itu. Ujar Imam Haddad, nanti di penghujung fase ini kita kupas lagi. Wa huwa madhkurun fi ba'd tafasiri inda qawlihi wa ma kunta bijanibi turi idnadaina. Cerita yang panjang itu disebut di dalam beberapa tafsir-tafsir ketika mana Allah berfirman wa ma kunta bijanibi turi idnadaina. Dan ketika engkau wahai Musa berada di samping bukit Tur Sina ketika mana kami memanggilmu. Surat Al-Qasas. Fatabayyana bima dzakarna wa bima lam nadhkuru mimma fi ma'na anna lidzurriyati wujudan qabla buruziha ila hadzal alam ad-dunyawi. Lalu jar Imam Haddad, fatabayyana bima dzakarna. Jelaslah sudah dengan apa-apa yang kami sebut sebelum-sebelumnya ataupun dengan apa yang kada kami sebut yang terdapat di kitab-kitab lain, mimma fi ma'na anna li dzurriyyati wujudan qabla buruziha ila hadzal alam ad-dunyawi, bahwasanya seluruh umat manusia keturunan Nabi Adam ini memiliki wujud sebelum mereka sendiri buruz keluar melalui kedua orang tuanya kepada alam dunia ini. Jadi dalil-dalil yang kita baca sebelumnya ini pembuktian bahwa kita ini manusia pernah melalui fase perjalanan dari Nabi Adam alaihissalam terus rahim ke sulbi, rahim ke sulbi, rahim ke sulbi, ratusan bahkan ribuan rahim telah kita lalui sampai akhirnya keluarlah kita di rahim ibu kita, lalu lahirlah kita ke dunia. Ada yang lahir dalam keadaan kelahiran normal, ada yang sesar. Setelah sebelumnya ada perjalanan kita itu dari sorga, turunkan Allah Ta'ala ke bumi, dikeluarkan Allah Ta'ala di Wadi Nu'man, di Arafat, kemudian dimintai kesaksian, kita bersaksi pian Tuhan kami ya Allah. Kemudian diberikan Allah lagi ke punggung Nabi Adam. Setelah itu Nabi Adam memiliki keturunan dengan Siti Hawa. Dari putra Adam alaihissalam pulang kawin dengan perempuannya. Berpindah kita dari sulbinya putra Nabi Adam kepada pasangannya, ke rahim pasangannya. Lahir pulang cucu Nabi Adam, laki-laki, contohnya laki-laki ini kawin pulang dengan perempuannya. Rahim, sulbi, rahim, sulbi, rahim, sulbi, ribuan rahim, ribuan sulbi. Lahirlah akhirnya kita ke dunia. Perjalanan itu fase perjalanan pertama kita dalam hidup. Hanya saja mayoritas kita kada sadar.
Arti kada sadar sini kada ingat lagi perjalanan itu. Terkecuali para anbiya, nabi-nabi, khususnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sidin mengingat momentum-momentum itu. Dan sebahagian para wali pun kadang orang-orang pilihan mengingat momentum perpindahan mereka sulbi ke rahim sampai ia terlahir ke dunia. Wa anna li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wujudan wa dhuhuran fi dzalika atam wa akmal. Begitu pula jelaslah sudah sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki wujud, artinya sudah eksis, berada sebelum Nabi Adam alaihissalam bahkan dicipta. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah ada sebelum beliau terlahir ke dunia, ke alam syahadah. Dan wujudnya sidin atam wa akmal, lebih sempurna dibandingkan wujudnya kita-kita yang jua sama berpindah sulbi ke rahim. Waqad asyara ilaihi al-Abbas ammu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu fi abiyatin lahu yamtadihu biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abbas paman Nabi. Nah, ini bukti bahwasanya konsep perpindahan sulbi ke rahim itu bahkan sahabat-sahabat pun tahu kisah. Artinya bukan teori yang dimunculkan oleh Imam Haddad. Sahabat-sahabat pun memaklumi dan tahu persis perpindahan sulbi ke rahim tadi, tahu persis. Sehingga Sayyidina Abbas pernah mengisyaratkan dalam pujian sidin kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa bait syair, min qabliha tibta fi dhilali wa fi mustawda'in haitsu yukhsaful waraqu. Engkau ya Rasulullah, ujar Sayyidina Abbas, sebelumnya engkau sudah berada dalam keadaan baik di dalam bayang-bayang yang dititipkan ketika mana dedaunan menempel kepada tubuh mulia itu. Maksudnya engkau ya Rasulullah, pian ya Rasulullah, sudah ada sebelum ini seberataan muncul di dalam bayangan yang dititipkan kepada Nabi Adam alaihissalam, yang mana tubuh Nabi Adam ketika itu ditutupi oleh dedaunan surga. Tsumma habatal bilada la basyarun anta wala mudghatun wala alaqu. Kemudian engkau ya Rasulullah, ujar Sayyidina Abbas, terjun jua ke negeri-negeri yang ada di bumi. Artinya ketika Nabi Adam alaihissalam dikeluarkan dari sorga ke dunia ini, pian pun ada di situ. Dan pian berpindah dari negeri ke negeri, datu-datu pian. La basyarun anta wala mudghatun wala alaqu. Ketika itu bentuk pian bukan berbentuk manusia masih, dan bukan juga berbentuk mudghah, segumpal daging, wala alaqu, dan bukan segumpal darah pula. Bal nutfatun tarkabus safina wa qad aljama nasran ahlahul gharaqu. Akan tetapi engkau ya Rasulullah adalah nutfah, bisa diartikan cairan atau keturunan yang umpat juga naik ke bahtera Nuh, yang mana ketika itu banjir menyerang mereka kaum Nabi Nuh dan menyerang kaum Nasar. Kaum Nasar atau berhala-berhalanya Nasar. Artinya ketika Nabi Nuh alaihissalam itu naik bahtera sidin, kemudian banjir melanda dunia, pian pun ada di situ, jar Sayyidina Abbas. Pian ada umpat Nabi Nuh, masih dalam sulbinya Nabi Nuh. Tunqalu min sulbin ila rahimin idza madha alamun bada tabaku. Pian pun berpindah ya Rasulullah dari sulbi ke rahim sampai alam ini berlapis-lapis zamannya atau bertingkat-tingkat. Ila an qala, sampai pada ucapan sidin, hatta tawa baitakal muhaiminu min khindifi al yadunahan nutuku. Kemudian sampailah perpindahan pian sulbi ke rahim sampai ke keluarga besar pian, yang dimana Al-Muhaimin, Allah Subhanahu wa taala menjaga keluarga pian ini min khindifi al-yadunahan nutuku, dari nenek pian yang bernama Khindif, salah seorang moyang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
yang mana ia menjaga keturunannya sampai terlahirlah pian ke dunia. Nah, ini Sayyidina Abbas pernah menggubah syair ini. Apa pelajarannya? Sahabat Nabi itu sudah paham juga konsep perpindahan tadi dari semenjak Nabi Adam sampai terlahir ke dunia. Bukan sesuatu yang baru, bukan ulah-ulahan, tapi sesuatu yang sudah maklum, masyhur, diketahui, disadari oleh sahabat-sahabat Nabi di era Nabi ketika hidup. Wa nasru min asnami qaumi Nuh alaihissalam. Arti nasr di dalam syair tadi adalah termasuk berhala-berhalanya kaum Nabi Nuh. Wa khindif, arti dari khindif, imra'atu Ilyas ibn Mudhar, istri daripada Ilyas bin Mudhar, wahia jaddatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu adalah salah seorang neneknya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ruya anna Adam sallallahu alaihi wasallam kana yasma tasbihan nuri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam nashishan fi dhahrihi kana shishit ta'ir. Diriwayatkan bahwa Nabi Adam alaihissalam pernah mendengar bunyi tasbih. Bukan tasbih nang tasbihnya, suara bertasbih. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Pernah Nabi Adam itu diriwayatkan mendengar bunyi tasbih dari nur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bersenandung di punggung Nabi Adam alaihissalam, sebagaimana senandungnya burung-burung di hutan. Jadi diriwayatkan Nabi Adam tuh pernah lagi santai gitu, mendengar tiba-tiba dari sulbi sidin itu kedengaran suara zikir subhanallah, 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 yang mana itu berasal dari nur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nashish, bersenandung, zikirnya tuh indah, kada kasar, sebagaimana bersenandungnya beburungan. Falamma hamalat Hawa bishish, ketika mana Siti Hawa hamil mengandung Nabi Allah Syith putra Adam alaihi wassalam, intaqala dzalika ilaiha, ketika itulah suara tadi berpindah kepada rahim Siti Hawa, ampih bersuara dari Nabi Adam. Kenapa? Pindah ke rahim Siti Hawa, yaitu ketika mana janin Nabi Allah Syith dibentuk putra Nabi Adam alaihissalam. Intaqala dzalika ilaiha thumma ila Syith alaihi salam thumma lam yazal yantaqilu dzalika nur fil aslabit tahirah. Pertama, mohon maaf tadi, dari Nabi Adam alaihissalam, lalu Nabi Adam berhubungan dengan Siti Hawa, berpindah dahulu ke Siti Hawa, nur tadi. Lalu ketika berpindah pada Siti Hawa mengandung, berpindahlah pada janin sidin, janin Siti Hawa, yaitu Nabi Allah Syith. Lahirlah Nabi Allah Syith ke dunia, di situ pulang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam nur sidin. Dan kita pun ada banyak sebagian di situ. Kemudian setelah itu lam yazal yantaqil dzalika nur fil aslabit tahirah wal arhamiz zahirah. Berpindah-pindahlah terus nur Nabi kita Muhammad dari Nabi Adam ke Siti Hawa, kemudian ke Nabi Syith, ke pasangan Nabi Syith, ke putra Nabi Syith. Putra Nabi Syith kawin pulang, pindah lagi kepada istrinya. Istrinya hamil, pindah pada putranya. Terus, yang mana catatan pentingnya ingatakan fil aslabit tahirah, berpindahnya dari sulbi-sulbi yang suci. Apa maksud sulbi-sulbi yang suci? Dari para lelaki yang baik-baik tarus, kakek moyang Nabi ini. Wal arhami zahirah, dan berpindah pula dari rahim-rahim yang baik, yang bagus, yang bercahaya kayak itu. Jadi kakek moyang Nabi itu dari semenjak Nabi Adam sampai Sayyidina Abdullah dan Siti Aminah, terus itu perpindahannya melalui sulbi-sulbi nang suci, baik, dan dari rahim-rahim nang bersih, rahim-rahim nang kada ternodai, rahim-rahim nang bagus. Dan kededak terjadi perzinahan di salasilah Nabi sampai ke Nabi Adam alaihissalam.
pernikahan yang sah berataan. Walau terkadang berbeda bentuk syariat nikahnya di zaman-zaman sebelumnya. Tapi nya kadada sifah, kadada pergaulan yang bahasa kasar ini cinta satu malam, lalu hamil, beranak. Ini hubungan yang memang seberataan, hubungan baik berataan. Hubungan yang diridhoi Allah berataan. Bukan yang bebuhan, mohon maaf istilah kampung tuh ratik kalambu, bukan. Tahu lah biar istilah ratik kalambu, tahu lah. Pernah mendengar? Itu bahasa orang Banjar yang kasar bang. Kakanakan kami bebukaan, ada nang kasar bepandir. Bebuhan ratik kalambu ya. Tahu lah ben ratik tuh. Sampah-sampah halus. Ratik kalambu apa? Artinya di bebuhan yang lahir kada sengaja kayak itu. Bebuangan. Nah ini sebenarnya bahasa yang kada baik. Hapus dari memori Bian, jangan dipakai bahasanya itu. Intinya kakek moyang Nabi disebut di sini tadi fil aslabit tahirah wal arhamiz zahirah, dari sulbi-sulbi yang baik, rahim-rahim yang suci. Min ghairi sifah, kadada nang kisah cinta satu malam atau hubungan yang kada diinginkan terjadi, kehamilan, berataan baik seberatani pasangan-pasangan suci yang baik berataan sampai Sayyiduna Abdullah dan Siti Aminah lahirlah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ila an kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min baini abawaihil karimaini, sampai kepada keluarlah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kedua orang tua sidin yang mulia. Lam yusibhu syai'un min adnasil jahiliyah wa aqdariha. Kadada sedikit pun menimpa garis keturunan Nabi daripada kotoran-kotoran kebiasaan jahiliyah dan daripada qadar, rigat-rigatnya hubungan masa jahiliyah. Kada menimpa Nabi di garis keturunan sidin sampai Nabi Adam itu hal-hal yang sifatnya zina tadi, atau nang hubungan badan karena syahwat nafsu cinta satu malam selesai tiba-tiba kada ketahuan hamil, kada ada nang kayak itu, seberatan suci dan bersih. Wa qad kanat lahum ankihatun batilah. Sungguh dalam suku jahiliyah itu terkadang terjadi pernikahan-pernikahan yang batil. Pernikahan-pernikahan yang kada pas dalam syariat. Nabi lepas dari itu berataan garis keturunan sidin. Tahharahullahu minha salawatullah alaih. Allah sucikan Nabi kita Muhammad garis silsilah keturunan sidin dari hal-hal yang kada benar tadi. Kama qala alaihi assalatu wassalam, sebagaimana Nabi diriwayatkan bersabda, kharajtu min nikahin walam akhruj min sifah. Nabi seorang pernah berucap, aku keluar ke dunia melalui jalur pernikahan dan tidaklah aku keluar melalui jalur zina. Berataan hubungan yang baik. Itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk hal yang lazim ketika kita mengatakan Nabi tidak keluar kecuali melalui rahim suci, sulbi yang baik. Hal yang lazim dari ini bahwasanya seluruh kakek moyang Nabi orang-orang yang selamat berataan. Kadada yang musyrik, menyembah berhala, menyekutukan Allah, kadada. Ini keyakinan kita yang mendalam ahlu sunnah wal jamaah. Kita ahlu sunnah wal jamaah atau kaum tuha, orang-orang yang as-sawadul a'zam, kelompok mayoritas dalam Islam, meyakini seyakin-yakinnya kedua orang tua Nabi itu selamat di akhirat. Kenapa jadi ulun ucapkan ini? Karena di akhir zaman ada juga muncul pemahaman-pemahaman yang sama, mereka pun bagian dari umat Islam, tapi mereka terang-terangan berucap abah Nabi, mama Nabi kada selamat di akhirat. Ada itu. Bahkan mereka menguatkan
konsep berpikir mereka yang jelas bertentangan lawan kita ini, mereka kuatkan dengan dalil. Mereka paparkan dalil hadis. Ini pernah ada riwayat begini, bahwasanya Nabi tak ucap inna abi wa abaka finnar. Sesungguhnya abahku dan Nabi dan abah ikam wahai seorang sahabat finnar dalam neraka. Ini hadisnya sahih. Begini berarti abah Nabi mati kafir. Wah. Kadang di pengajian disampaikan buahnya. Kemudian mereka paparkan hadis tentang mama Nabi, ibu Nabi. Diriwayatkan Nabi pernah ziarah ke Hujun, tempat mama Nabi dimakamkan. Nabi meminta izin pada Allah Ta'ala untuk ziarah, diizinkan. Kemudian Nabi meminta izin pulang lawan Allah Ta'ala agar memintakan ampun dengan ibu Sidin, tapi Allah kadang mengizinkan. Kayak itu riwayatnya. Artinya mama Nabi kada selamat, abah dan mama Nabi neraka keduanya. Menerimalah ya. Akal, pikiran sehat kita kada menerima. Kayak apa bukan ikam kada menerima? Ada hadisnya sahih. Disinilah penting belajar ilmu akidah. Disinilah penting belajar ilmu rudud. Apa ilmu rudud? Pembahasan kajian-kajian secara khusus tentang dalil-dalil dasar akidah Ahlussunnah wal Jamaah dan amaliyah kita Ahlussunnah wal Jamaah. Ada kitab khususnya. Membantahi pemikiran-pemikiran yang kayak tadi abah Nabi di neraka, ummah Nabi di neraka, maulid bid'ah, ziarah kubur bid'ah, tahlilan kada sampai pahalanya. Itu ada kitab khususnya pembahasan itu. Dan alhamdulillah ulun sudah memulai satu pertemuan kajian kitab khusus itu, tapi tiap malam Jumat. Di mana? Di Tanjung juga. Masuk wilayah Hikun, cuman parak burung budak di jembatan Abu Hampian Baratan, tahu di mana Pasar Kapar. Nah itu Pasar Kapar itu terus arah ke Jalan Agung, simpang 3 itu, situ ada langgar yang baik, bagus langgarnya. Tiap malam Jumat ba'da maghrib, sembahyang maghrib berjamaah, lanjut baca ratib hadat, lanjut mengaji kitab yang berjudul Al-Ajwibatul Ghaliyah. Kitab khusus pembahasan dalil-dalil Ahlussunnah wal Jamaah. Dibaca sampai masuk Isya, salat Isya berjamaah, bubar ke rumah masing-masing, ambil bantal selimut guringan. Tiap malam Jumat hanya ulun satu pertemuan, esok kembali aktif lagi, dan itu terbuka untuk umum, lakian binian. Silakan bagi yang hendak tahu bagaimana ceritanya, membantah dalil demi dalil yang dihujamkan, yang menyimpulkan abah Nabi di neraka, ibu Nabi di neraka. Hadits Muslim pada riwayatnya sahih. Bagaimana cara membantah ilmiahnya? Ada beratan di kitab itu, ada bab-bab khususnya. Silahkan yang hendak mengaji bujur-bujur kasana. Adalah YouTube-nya bib, kada hendak ulun padahi. Karena mengaji itu lebih penting langsung di lokasi. Keberkahannya beda, dan sistem klasik mengaji dengan duduk beginilah yang mencetak para ulama-ulama sebelumnya. Imam-imam besar bahari-bahari itu jadi ulama, kadang-kadang mengaji di YouTube. Ulama-ulama besar itu kadang-kadang mengaji di Zoom. Ya memang membantu juga untuk mengulang-ulang pelajaran. Tapi talaki, tatap muka, disitulah ilmu itu dikucurkan. Siapa yang hendak hadir silahkan di situ. Antara maghrib dan isya, jadi sungsung selesainya. Kada ba'dal isya kada. Sampai mana tadi? Kharajtu min nikahin walam akhruj min sifah. Aku keluar, ujar Nabi, melalui pernikahan seberataan dan kadada melalui jalur perzinahan. Wa fi tafsir qaulihi ta'ala, dan di dalam tafsir seputar firman Allah yang berbunyi alladzi yaraka hina taqum, dialah Allah yang melihatmu ketika engkau berdiri, wa taqallubaka fis sajidin, dan dialah Allah Ta'ala
yang melihatmu dan melihat perpindahanmu fisajidin di dalam orang-orang yang bersujud. Nah, salah satu tafsir mengatakan an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma anna dzalika intiqaluhu alaihi afdhalus salati wassalam min sulbi nabiyyin ila nabiyyin akhar mithli Ismail wa Ibrahim wa Nuh wa Syis wa Adam alaihi wassalam wa hadza la khilafa fihi. Ujar Sayyidina Abdullah bin Abbas, maksud dari perpindahan Nabi di kalangan orang-orang bersujud itu adalah perpindahan Nabi dari sulbi Nabi kepada Nabi yang lain, seperti Nabi Ismail, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Syith, Nabi Adam. Dan ini kadada perdebatan di dalamnya. Subarataan, suci warataan. Taqallubaka fisajidin. Perpindahanmu, ujar Allah Ta'ala, fisajidin, dari atau di dalam orang-orang yang bersujud berataan. Mencakup abah dan mama Nabi. Dan ada rincian-rincian bantahan lain. Nah, itu karena di kajian khusus di musola itu. Silakan berhadir sekali lagi. Adalah YouTube Nabi dan belum badai. Kena aja. Wa amma iltiqa'uhu salawatullahi wa salamuhu alaihi bi Adam fis sama'id dunya fadzalika lailatul mi'raj atau lailatul mi'raj wa huwa salawatullah alaihi fi umrihi ad-dunyawi wa Adam fil barzakh. Adapun perjumpaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Nabi Adam di langit dunia. Nah, ini kisah tentang Isra Mi'raj Nabi. Kan dalam kisah Mi'raj Nabi itu Nabi naik ke langit bertemu Nabi Adam. Ini perjumpaan bagaimana? Dijelaskan ini perjumpaan ketika Nabi kita masih dalam fase umur dunia sidin, sudah berbentuk manusia, sedangkan Nabi Adam sudah fase masuk ke alam barzakh saat itu. Yang dijumpai Nabi adalah roh Nabi Adam alaihissalam. Wa amman aswidatul lati ra'aha an yamini Adam wa an shimalihi fas'alana faqila inna nasamu bani fayuhtamalu annahum alladhina qad matu wa dhaharat a'maluhum al-mumayyizah lahum wa yuhtamalu ghairu dzalik. Adapun bayangan hitam yang dilihat Rasulullah di sebelah kanan Nabi Adam dan di sebelah kiri Nabi Adam. Jadi ketika Nabi Mi'raj itu di langit dunia, Nabi masih berbentuk manusia di alam dunia, Nabi Adam sudah di alam barzakh, terjadi perjumpaan ini. Nabi kita Muhammad melihat sebelah kanan dan kiri Nabi Adam ada bayangan hitam banyak. Ditakuni oleh Nabi, wahai ayahku Adam, itu apa bayangan hitam kiri kanan dia? Dijawab, ini adalah keturunanku, jar Nabi Adam. Keturunan yang mana lagi itu? Disebut, bisa jadi jar Imam Haddad itu adalah keturunan Nabi Adam yang juga sudah meninggal dunia sebelum-sebelumnya. Dan kelihatan amal perbuatannya yang berbeda. Dan bisa jadi juga itu bayangan yang lain. Jadi bukan lagi nang dzurriat nang dititipkan pada Adam tadi, bukan lagi. Tapi nang sudah mati dari keturunan Nabi Adam dikumpulkan pulang di kiri dan kanan Nabi Adam alaihissalam. Wa amma iltiqa Musa alaihissalam bi Adam haitsu hajjahu fa yuhtamalu an yakuna dzalik wa huma fil barzakh jami'an wa yuhtamalu ghairuhu wallahu alam bi haqiqatil hal. Adapun perjumpaan Nabi Musa dan Nabi Adam. Kan ada hadis Nabi Musa protes lawan Nabi Adam. Oi datu jan Nabi Musa, pian dipang kami ini lalu ampihan di surga. Gara-gara pian, jan Nabi Adam kada kayak itu, cuai. Ada kisahnya itu. Perjumpaan ini kan jaraknya jauh Nabi Adam dan Nabi Musa. Lalu bagaimana bisa berjumpa? Maka ini bisa jadi jar Imam Haddad perjumpaan tersebut sama-sama di alam barzakh keduanya. Dan bisa jadi juga di luar dari alam barzakh. Wallahu a'lam bihaqiqatil hal. Allah lebih mengetahui bagaimana hakikat keadaan tersebut. Khatimatu hadzal umur fima waqa'a bihi al-wa'du min iradi dzalikal khabar awil atharil madhkur bitamamihi fi sifatil ummatil Muhammadiyah. Penutup dari fase pertama, yang mana disinilah karena Imam Haddad mengurai kelanjutan kisah ketika Nabi Musa melihat Taurat lalu tabacai gambaran-gambaran umat Nabi Muhammad. Nah ini karena insya Allah di pertemuan selanjutnya kita baca dialog Nabi Musa lawan Allah Ta'ala seputar Nabi Musa kepengen
dijadikan umat Nabi Muhammad, jadikan umat ulun hajat. Dan itu banyak mengandung durus pelajaran-pelajaran kesan kita sebarataan. Mudah-mudahan yang kita baca hari ini bermanfaat. Mudah-mudahan diistiqamahkan duduk belajar di majelis ilmu sehingga banyak mengetahui hal-hal yang sebelumnya kada kita ketahui. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqina wa faqih ahlana wa qarabatin lana bi dinina ma'alil qutri unda wa dhakar. Rabbi waffiqna wa waffiqhum lina tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa akhilla atqiya ulama nadha bil khairi wa nuqfa kulla syar. Rabbana aslih lana kulla syu'un wa aqirra birridha minkal uyun waqdi 'anna rabbana kulla duyun qabla an ta'tiyana rusula manun waghfir istur anta akram man satar wa salatullahi takshal mustafa man ilal haqqi da'ana wal wafa bi kitabin bihi linnasi shifa wa 'ala al-ali al-kirami syurafa wa 'ala sabil masabihil ghurar. Allahumma bina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillah.